Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lilin ketiga telah dinyalakan, menandakan bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar dan pertolongan-Nya yang selalu ada dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kasih Allah. Dengarkan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan pujikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Lagu Dunia Gemar dan Soraklah ini diciptakan oleh seorang komposer Inggris yang bernama Isaac Watts. Lagu ini terinspirasi dari Mazmur 98. Pada saat pertama lagu ini diciptakan, sebenarnya lagu ini tidak mengarah kepada Natal, tetapi kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Melalui lagu ini kita diingatkan untuk tidak hanya memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, tetapi juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja, di mana Yesus akan memerintah sebagai Raja dengan kasih, dengan keadilan, kebenaran, dan dengan kuasanya. Dan setiap kita orang yang percaya harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan lagu ini secara medley dengan lagu Kabar Gembira. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan kasih Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai titik ini kami boleh menikmati itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami yang senantiasa akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Dan Engkau mengerti akan setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk rangkaian Natal Gereja GKI Gracia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Minggu depan akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu. Engkau memberkati ya Tuhan, agar setiap pelayanan, rekaman, dan editing yang ada, lause-lause yang melayani, setiap firman Tuhan dan puji-pujian yang dinaikkan, boleh memberkati anak-anak kami. Kami berdoa, kiranya melalui Natal ini ya Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Iman anak-anak kami boleh bertumbuh dan semakin percaya dan mengenal akan Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, supaya dalam Natal ini semua dapat berjalan dengan baik. Dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah malam terang lilin dan ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tuhan, kami berdoa untuk setiap video yang diedit, setiap rekaman, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kami berdoa untuk setiap proses yang ada, semuanya ya Tuhan dapat dikerjakan dengan baik. Kami berdoa kiranya melalui Natal pada tahun ini ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami sukacita Natal, berkat Natal dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga berkat itu tidak dihalangi oleh situasi, tidak dihalangi oleh kondisi saat ini ya Tuhan, tetapi kami boleh bersukacita karena berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, yaitu sukacita Natal itu ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan melalui firman Tuhan, Kau menolong mereka, berikan kuasa dan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk acara akhir tahun dan ibadah tahun baru. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya boleh memberkati jemaat Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menolong memberkati setiap proses editing yang ada, proses rekaman yang ada. Kami berdoa untuk situasi ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, situasi COVID-19 ini dapat berakhir. Kami sangat rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan, beribadah di gereja ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, agar COVID-19 ini dapat berakhir. Berdoa ya Tuhan supaya ada vaksin dan semua dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam kesehatan, yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya kemuliaan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi apakah kita masih dapat tetap mengingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup yang kita alami? Mengingat akan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami membuat kita dapat tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongannya. Mengingat kebaikan Tuhan membuat kita tidak berkeluh kesah, tidak kecewa, dan tidak bersusah hati, karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Di dalam menyambut Natal ini, biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati setiap kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Dia juga pasti memelihara hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama kita pujikan, Dia memeliharakan burung. Ketakutan, Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Bila datang pencobaan, bila datang pencobaan, dan putus asa, mengapa tidak berdoa, tiada memujinya? Haraplah pada Tuhan, kan pertolongannya. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku.
kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Yosua. Kita pujikan Tuhan memegang pimpinan. Ayatnya yang ketiga, bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan mahkota gentarlah, ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan tetap menyertai dan menolong kita di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun tidak mudah untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita minta agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami menghampiri-Mu Tuhan. Kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami boleh mengerti dan memahami
akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Kau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pada hari ini merupakan minggu ketiga Advent dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, pada hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Timbul satu pertanyaan, apa yang dimaksud di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama tentang firman? Kenapa begitu tegasnya Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa begitu pentingnya Yohanes berkata tentang firman itu? Kalau kita menyaksikan saudara, di dalam keempat Injil, ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi inilah Injil yang memiliki perbedaan yang signifikan. Bagaimana Injil Matius, Markus, dan Lukas menjelaskan tentang kesaksian kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Tetapi Yohanes, dia memulai Injilnya dari satu kalimat, pada mulanya adalah firman. Ini sungguh unik saudara. Mengapa begitu pentingnya bagi Yohanes ketika dia melihat tentang firman itu dan dia menjelaskan tentang Allah, tentang Yesus Kristus adalah firman itu. Sehingga firman itu adalah Allah.
Saudara yang terkasih, konteks dari Yohanes menjelaskan tentang firman adalah di mana dia memiliki tujuan pada saat itu kepada orang-orang Yunani. Dan saudara yang terkasih, menurut orang Yunani, firman ini atau dalam bahasa Yunaninya adalah logos, ini sangat familiar dengan orang-orang pada saat itu. Ketika berbicara tentang logos, mereka sangat memahami secara detail tentang arti dari firman itu. Karena berbicara tentang logos, berbicara tentang firman, firman itu artinya adalah sebuah pikiran atau sebuah ide. Kalau pada waktu itu saudara, Yohanes menjelaskan tentang kesaksian kelahiran Yesus Kristus di dunia ini lewat seorang perawan Maria dan lahirnya ya dari Roh Kudus, maka orang Yunani akan sangat sulit untuk menerimanya secara logika. Karena pada waktu itu orang-orang Yunani sangat terkenal dengan pemikiran-pemikiran cendekiawan. Tentang filosofi-filosofi yang luar biasa hebatnya. Tentang logika-logika, bagaimana mereka bermain secara logika. Sehingga orang-orang Yunani sangat sulit memahami ketika Yesus datang melalui seorang Maria. Dan inilah yang dijelaskan oleh Yohanes untuk masuk kepada orang-orang Yunani. Dia menjelaskan langsung dimulai dari logos, dari firman, agar orang Yunani juga dapat mengerti dan dapat memahami bahwa Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah Allah. Sungguh luar biasa saudara yang terkasih. Orang Yunani juga adalah manusia, bukan? Orang Yunani juga adalah orang ciptaan Tuhan yang membutuhkan keselamatan. Bukan hanya orang Yahudi, di luar Yahudi, orang Yunani, mereka juga butuh keselamatan. Dan agar firman dapat masuk dalam konteks mereka, harus dijelaskan juga di dalam konteks orang Yunani. Dan sungguh luar biasa saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam pemahaman firman ini, bagaimana orang-orang Yunani dapat mengenal Tuhan juga, dapat percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cara Tuhan itu sungguh unik saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu sangat berbeda-beda, tidak ada manusia yang sama. Walaupun manusia itu kembar, identik bahkan, tidak ada yang sama. Sidik jarinya berbeda saudara. Ciri-cirinya berbeda. Semua manusia itu berbeda, tidak ada yang sama. Karakter berbeda, tidak ada yang sama. Walaupun kelihatannya mirip, tetapi semuanya memiliki perbedaan-perbedaan. Tidak ada satupun manusia yang sama satu sama lainnya. Pasti berbeda. Oleh karena itu saudara, kalau berbicara tentang kehidupan, pergumulan berbeda. Tidak ada yang sama. Pergumulan satu dan demi satu, saya, Bapak Ibu, Saudara, tidak ada yang sama. Berbeda-beda. Baik itu dalam pendidikan, anak-anak kita punya IQ atau punya kepintaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu saudara, jangan kita memaksakan anak-anak kita untuk sama seperti anak orang. Karena Tuhan menciptakan yang berbeda-beda. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi uniknya saudara, cara Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita pun berbeda-beda. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pun berbeda-beda. Cara Tuhan agar kita mengenal Tuhan, agar kita percaya kepada Tuhan pun dengan cara yang berbeda-beda. Cara Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita dan masuk dalam hati kita pun berbeda-beda saudara. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan bagaimana kemampuan kita.
Tuhan jauh mengenal dan menilik setiap hati kita yang paling dalam. Dia tahu kapasitas iman kita. Dia tahu kapasitas hati kita. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa semua itu di dalam seizin Tuhan. Dan semua itu Tuhan tahu kapasitas kekuatan kita. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan juga dapat menyelesaikannya dengan cara yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sehingga saudara yang terkasih, ketika mungkin pada saat ini kita melewati kehidupan kita dan kita berusaha menyelesaikan masalah itu sama seperti orang lain, sangat sulit saudara, sangat sulit. Tetapi cara Tuhanlah yang sungguh baik. Oleh karena itu saudara, inilah konteks di mana Yohanes memberikan firman ini, memberikan konsep logos ini agar orang-orang Yunani dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang berbeda dengan orang Yahudi. Dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dengan demikian orang Yunani boleh mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah firman yang datang ke bumi. Firman itu menjadi manusia. Dengan demikian Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus itu sendiri adalah Allah, saudara. Sungguh menarik saudara yang terkasih. Bagaimana kira-kira contohnya? Contohnya seperti ini saudara. Ketika dalam sebuah acara besar, acara pemerintahan, ada banyak orang-orang yang berkumpul. Dan pada waktu itu diundanglah seorang bupati, katakanlah bupati. Tapi saudara yang terkasih, pada waktu itu bertepatan bupati dipanggil oleh presiden. Akhirnya bupatinya tidak bisa datang. Tetapi dia menuliskan kata-kata sambutan. Dia menuliskan, dan bukan dia juga yang menuliskan. Hanya ide dari dia. Yang menuliskannya adalah asistennya. Ya kan? Asistennya menuliskan, tapi itu adalah kata-kata dari siapa? Dari bupati tersebut. Pada waktu tulisan itu hanya ada di secari kertas. Dan pada waktu itu bupati ini berhalangan tidak datang dalam sebuah acara ini. Tetapi yang diutus adalah asistennya atau ajudannya. Dan pada waktu acara kata sambutan dari bupati, karena bupati tidak datang, yang berdiri adalah ajudannya atau asistennya. Dan saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh asistennya ini? Dia berdiri mewakili seorang bupati. Dan dia membacakan isi atau secari kertas setiap kata-kata, kalimat-kalimat dari bupati ini. Pada waktu dia membacakannya saudara yang terkasih, setiap perkataannya adalah perkataan bupati. Setiap janjinya adalah janji dari seorang bupati. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa dari secari kertas adalah pribadi dari bupati tersebut. Demikian juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Yunani memahami firman, memahami logos, memahami Yesus yang datang itu adalah pikiran Allah. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Sehingga mereka mengerti, memahami, dan mereka menerima dengan sah bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan hal inilah yang membuktikan sehingga orang-orang Yunani juga boleh percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat
Firman adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, kita akan menemukan karyanya di dalam hidup manusia. Karya firman itu di dalam hidup manusia. Karya yang pertama, saudara. Karya yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karya yang pertama adalah firman itu menjadikan segala sesuatu. Itu karya dari firman yang pertama. Itu karya dari logos yang pertama dalam kehidupan manusia. Bahwa firman itu menjadikan segala sesuatu. Kalau kita tarik jauh di belakang, saudara, dalam perjanjian lama, memiliki korelasi dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Di mana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata menjadikan di dalam ayat yang ketiga. Dan ada kata menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini memiliki pengertian yang sama. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya artinya bara, dalam bahasa Yunani-nya artinya egeneto, itu artinya, saudara, adalah bahwa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa yang sederhananya adalah mujizat. Bahasa sederhananya adalah mujizat. Artinya di dalam firman itu ada mujizat. Di dalam Yesus itu ada mujizat. Di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Apa mujizat itu? Mujizat yang utama dalam kehidupan kita adalah mujizat di mana kita diselamatkan, di mana kita ditebus dari dosa-dosa kita, di mana kita diangkat dari lumpur dosa dan kita memperoleh keselamatan hidup kekal. Itulah mujizat yang paling utama dan utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk menyederhanakannya, sebenarnya saudara, dalam kehidupan kita ini setiap hari kita menikmati mujizat. Setiap hari kita melihat mujizat dalam kehidupan kita. Saudara bisa bernafas. Saya dan saudara bisa bernafas. Itu karena mujizat Tuhan. Kalau kita lihat di rumah sakit, saudara, ada banyak orang yang susah untuk bernafas ketika dia sakit. Harus dibantu dengan oksigen. Tetapi kita tidak perlu pakai oksigen. Kita bisa bernafas dengan baik. Itu mujizat Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya bisa menggerakkan tangan gitu ya, dengan semudah sekali menggerakkan kaki, ya, bergerak, bisa berjalan. Saudara, itu mujizat. Bayangkan ada orang yang lumpuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita bisa melakukannya. Itu adalah mujizat yang daripada Tuhan. Ini yang praktis, saudara. Ketika saudara hari demi hari mungkin tidak banyak omset atau pemasukan yang saudara miliki, mungkin satu hari hanya 25.000, atau satu hari 50.000, atau satu hari 100.000, atau ada yang puluhan juta atau ratusan juta. Saudara, itu semua mujizat Tuhan. Itu semua mujizat Tuhan. Coba saudara bayangkan, ada orang yang tidak bisa dapat apa-apa, bahkan untuk makan pun tidak bisa. Tetapi kita bisa ada sampai saat ini. Itu karena mujizat Tuhan. Saudara yang terkasih, coba perhatikan istrinya di samping atau suaminya di samping.
atau anak-anaknya di samping, atau orang tuanya, bapaknya, mamanya. Lihatlah, mereka adalah mujizat yang Tuhan berikan. Bersyukur saudara ketika kita melihat orang tua kita masih sehat, masih ada. Bersyukur ketika kita melihat istri kita masih ada. Bersyukur ketika kita melihat anak kita masih senang, masih tertawa, masih ada. Bersyukur. Itu adalah mujizat Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini menangis karena kehilangan. Ada banyak orang yang saat ini berduka karena orang yang dikasihi sudah tidak ada. Apa yang kita miliki itu adalah mujizat. Itu hal yang sederhana, yang praktis, yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebenarnya prinsip utama di dalam bagian yang pertama ini adalah mengucap syukurlah atas apa yang kita alami saat ini, atas apa yang kita miliki saat ini. Karena sebenarnya mujizat itu kita alami setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, karya dari firman dalam hidup manusia adalah firman itu memberi hidup. Firman itu memberi hidup dalam diri saya dan diri saudara. Mari kita membaca dalam ayat yang keempat. Dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan, di dalam firman itu, Dia memberi hidup di dalam hidup kita. Yang mungkin saudara kita pahami hidup hanya sebatas hidup di dalam dunia ini. Tetapi hidup yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidup yang kekal, yang seharusnya kita ini binasa, yang seharusnya kita ini mati. Tetapi di dalam Tuhan kita mengalami kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah ketika Tuhan memberikan hidup dalam diri kita. Kita tidak lagi menjadi seorang yang memiliki hidup sia-sia. Perhatikan saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia, Dia membentuk manusia dari debu dan tanah. Pada waktu itu Allah melihat secara fisik manusia sudah terbentuk dan sudah ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Dia ada di antara semak-semak. Dia ada di antara ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi semuanya itu percuma. Semuanya itu sia-sia. Sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya dalam diri Adam pada waktu itu, dalam diri manusia pada waktu itu. Saudara, pada saat Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya, manusia itu menjadi berarti, manusia itu menjadi hidup, manusia itu menjadi memiliki relasi antara manusia dan Allah. Sungguh luar biasa saudara. Dia memiliki hubungan yang baik antara manusia dan Allah di saat Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Tapi sebelum Dia menghembuskan, Dia hanya bentuk fisik. Ada banyak orang saudara yang hanya hidup secara fisik di dunia ini. Hidup bersosialisasi dengan keadaan, hidup bersosialisasi dengan alam. Ada banyak orang saudara, hidup di dunia ini hanya sebatas hidup. Menjalani waktu demi waktu, menjalani hari demi hari. Akan tetapi berujung kepada kebinasaan. Oleh karena apa?
Oleh karena tidak mengalami hidup yang daripada firman itu, hidup yang di dalam Yesus itu. Ada banyak saudara. Bagaimana dengan kita, jemaat GKI Gracia? Sudahkah kita mengalami hidup di dalam Tuhan itu? Sudahkah kita mengalami hembusan roh Allah itu dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami kehidupan hidup yang kekal itu, pengenalan pribadi akan Allah, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Karena itulah yang paling penting. Percuma saudara kita memiliki harta benda yang banyak, harta kekayaan yang berlimpah. Akan tetapi apabila kita tidak memiliki hidup di dalam Kristus, semuanya akan sia-sia. Oh, sungguh luar biasa saudara. Ketika firman Tuhan ini menegur hidup saya. Ketika firman Tuhan ini juga menegur hidup Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu mengevaluasi hidup kita. Apalagi di momen Natal saat ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin selama ini kita menjalani kehidupan kita tanpa Kristus. Atau mungkin kita menjalani kehidupan kita sama seperti manusia yang tidak bernyawa. Mati secara rohani. Tetapi di dalam Kristus ada kehidupan. Dan mari kita mengintrospeksi hidup kita, hati kita, agar kita boleh mengalami kehidupan yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk menyederhanakannya. Bagaimana kita menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk dengan rutinitas dalam pekerjaan. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk dengan setiap rutinitas dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan saudara. Saudara yang terkasih, kesibukan kita, apakah rutinitas kita menghambat hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah rutinitas kesibukan kita menghambat keintiman kita dengan Tuhan, menghambat waktu kita dengan Tuhan, menghambat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga saudara, kita lebih mementingkan setiap pekerjaan kita, kita lebih mementingkan jabatan kita, kita lebih mementingkan kehidupan kita secara fisik kita di dunia ini. Kita lebih mementingkan masa depan kita. Kita lebih mementingkan hal-hal dunia, hal-hal materi. Sehingga kita lupa akan hidup kita yang membutuhkan Roh Kudus. Yang membutuhkan pemulihan di dalam roh Tuhan. Akan kerohanian kita supaya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Agar iman kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Itulah yang paling penting saudara. Itulah yang paling utama. Oleh karena itu, mari saya dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Hal paling sederhana, hidup dalam kerohanian kita. Apakah rohani kita sudah betul-betul hidup di dalam Tuhan? Atau rohani kita karena masalah COVID ini menjadi mati, bahkan kerdil, dan tidak bertumbuh, tidak berakar. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan bahwa di dalam firman itu ada kehidupan. Di dalam firman itu ada kehidupan yang memulihkan hidup saya dan saudara. Yang ketiga saudara, yang terakhir, karya firman dalam kehidupan manusia adalah firman itu memberikan kasih
karunia. Firman memberikan kasih karunia. Mari kita melihat dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kasih karunia, kita pasti paham betul apa itu kasih karunia, yaitu anugerah, pemberian Tuhan, kemurahan hati, berkat dan lain sebagainya. Dan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Alkitab saudara menerjemahkan berkat yang tiada hentinya. Itulah kasih karunia, mengalir hari demi hari dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati kasih karunia itu. Dan ternyata saudara, kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak menuntut balas, tidak menuntut bayaran. Di dalam Kristuslah kita mengalami kasih karunia itu. Di luar Kristus semuanya menuntut imbalan. Tetapi di dalam Kristus semuanya oleh karena kasih karunia. Nah, ini menarik saudara. Kalau orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, yang sudah hidup dalam Kristus, ketika dia memberikan sesuatu, dia memberikan dengan ketulusan hati. Kenapa? Karena ada Kristus di dalamnya. Ketika dia melayani Tuhan, dia melakukan pelayanan, dia berkorban dalam pelayanan, dia pasti mengerjakan semuanya itu dengan ketulusan. Karena apa? Karena ada Kristus di dalamnya. Ketika seseorang dia mengerjakan setiap tanggung jawabnya, dia mengerjakannya pasti dengan ketulusan. Karena ada Kristus di dalam hatinya. Tetapi saudara yang terkasih, ketika seseorang tidak memiliki Kristus dalam hatinya, maka setiap hal yang dia lakukan, setiap hal yang dia berikan, pasti ada motivasi lain. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak beres. Karena tidak mungkin saudara, di luar Kristus ada kasih karunia. Tidak mungkin di luar Kristus ada ketulusan. Tidak mungkin di luar Kristus ada kebenaran. Karena kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada ketulusan. Bagaimana Yesus datang ke dunia dan dia mati di atas kayu salib itu karena ketulusan. Karena pengorbanan. Dan hal itulah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan hal itulah yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya dalam melakukan segala hal, melakukan segala sesuatu, pasti diiringi dengan ketulusan di dalam Tuhan. Ini sungguh luar biasa saudara. Alangkah sedihnya apabila ada orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi melayani Tuhan hitung-hitungan. Melayani Tuhan hanya untuk popularitas diri sendiri. Melayani Tuhan hanya untuk dihargai. Melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sungguh-sungguh sangat ironis. Berkat Tuhan akan tertutup, saudara. Demikian juga dalam kita melakukan hal-hal praktis dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga kita. Kalau kita mengatakan diri kita orang Kristen, tetapi kita melakukan setiap pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan tertutup dan bahkan terkunci dalam kehidupan kita. Sungguh ironis saudara, ketika kita mengatakan diri kita orang Kristen, tetapi kasih yang kita berikan kepada istri kita, kasih yang kita berikan kepada suami atau anak-anak kita, kasih yang pura-pura, bukan kasih dengan ketulusan,
Mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakanginya di luar sana. Dan hal itu pun berkat Tuhan akan tertutup di tengah-tengah keluarga kita. Dan ada banyak hal lain saudara yang akan menutup berkat Tuhan, menutup kasih karunia Tuhan apabila kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita sebagai orang percaya, marilah kita menjadi seorang yang Kristen. Karena Kristus telah datang ke dalam dunia, memulihkan setiap aspek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merefleksi hidup kita. Mari kita mengevaluasi setiap perbuatan, setiap perilaku kita selama ini. Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Karena Kristus yang adalah firman itu telah datang ke dalam dunia. Dan ada karya yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 karya yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Tuhan adalah mujizat yang setiap hari kita boleh nikmati. Setiap hal yang kita alami itu adalah mujizat Tuhan. Yang kedua, karya Tuhan adalah memberi hidup. Mungkin selama ini kita mati secara rohani. Iman kita mati, iman kita kerdil. Hidup di tanah tandus, tidak berair, tidak berakar. Mati saudara. Tetapi mari kita mengevaluasi. Kristus datang, dia memberi hidup. Dia menghidupkan kerohanian saya dan saudara. Dia menghidupkan iman kita yang mungkin selama ini mati. Yang selama ini iman kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Dia menghidupkan kembali. Karena karya di dalam Kristus adalah kehidupan. Dia memberikan hidup. Dan yang ketiga, karya Kristus. Dia memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, marilah kita mengaplikasikan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, berikanlah dengan ketulusan. Dalam pekerjaan kita, berikanlah dengan ketulusan. Di tengah-tengah keluarga kita, berikanlah ketulusan. Semua yang kita lakukan didasarkan dengan ketulusan di dalam Kristus. Karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Agar firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup kita. Menguatkan iman kita. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kami ya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap teguran-teguran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan menjadi dasar dalam hidup kami, menjadi pondasi dalam hidup kami. Karena Kristus telah datang ke dalam dunia, dan Kristus telah menebus dosa manusia dan dosa saya, dosa jemaat Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh mengintrospeksi diri kami. Kerinduan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.